Hai, selamat datang di Match Shooter. Saya adalah Robi. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara bermain biliar, terutama untuk dasar atau fundamentalnya. Nah, ada salah satu video dari Kopinyi yang sangat menarik dan menurut saya sangat bagus untuk teman-teman yang baru belajar bermain biliar. Seperti kita ketahui, Kopinyi ini adalah salah satu juara dunia baik di cabang biliar bola 8 maupun di bola 9. Pada tahun 2015, Kopinyi di satu tahun yang sama dia berhasil menjadi juara dunia di bola 8 dan bola 9. Nah, Kopinyi juga share bagaimana dasar bermain biliar yang baik dan benar. Tentu saja, saya mendapatkan banyak pesan, Bang, bagaimana cara bermain yang biliar yang baik dan benar? Nah, saya coba untuk buat video kali ini untuk memberikan informasi dan share untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Oh ya, untuk video kali ini saya tidak mengajarkan teman-teman bagaimana cara bermain biliar ya, tapi saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara bermain biliar yang baik dan benar. Dan kalau misalnya kalian sudah mahir gitu, udah menjadi master handicap 7, ya menurut saya boleh kalian menonton video ini untuk sekedar reminder atau pengingat. Mungkin ada yang sudah lupa ilmunya atau bagaimana. Dan yuk langsung saja kita ke video dari Kopinyi ini. Kita mulai play ya. Oke. Jadi di sini dia menjelaskan fundamental action. Jadi aksi-aksi dasar yang harus kalian perhatikan pada saat bermain biliar. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu adalah kaki atau stance. Cara berdiri kalian, karena memang ini adalah hal yang paling penting pertama kali yang kalian harus perhatikan pada saat bermain biliar. Oke, di sini Kopinyi menjelaskan bahwa kaki kanan kalian itu harus sejajar dengan bola putih. Dan sedangkan untuk kaki kiri kalian itu harus berada di posisi jam 10. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan posisi kaki kita adalah sebuah jam, maka posisi kaki kanan kalian ada berada di jam 6, sedangkan posisi kaki kiri kalian berada di jam 10. Nah, kebanyakan kesalahan pemula itu meletakkan posisinya sejajar. Jadi kaki kanannya berada di pukul 6, kemudian kaki kirinya berada di pukul 12. Dan ini adalah salah. Kenapa? Karena stance-nya atau cara berdirinya ini tidak kokoh dan akan membuat aiming kalian atau pandangan kalian itu menjadi salah. Oke, kita coba lanjutkan ya. Ya, dia mengatakan bahwa posisi kalian tidak steady atau tidak stabil. Jadi letakkan kaki kiri kalian berada di jam 10. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah kaki kanan kalian itu harus strike atau lurus. Jadi kaki kanan kalian itu harus lurus. Kemudian sedangkan kaki kiri kalian itu agak sedikit ditekuk. Dan kalian bisa perhatikan ya, jadi ini antara kaki kanan dan kaki kirinya itu membentuk 90 derajat ya, tidak lurus 180 derajat. Karena ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemula. Nah, ini adalah cara yang benar menurut Kopinyi. Jadi bagi kalian yang mungkin bingung, Bang gimana sih cara berdiri yang baik dan benar? Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa cara berdirinya adalah kaki kanan itu sejajar dengan bola putih, sedangkan kaki kiri itu adalah berada di
posisi jam 10. Ini untuk membuat posisi badan kalian lebih stabil. Jadi ibarat kalau kalian pernah latihan karate, kuda-kuda itu adalah hal yang paling sangat harus diperhatikan. Nah, begitu juga dengan biliar, kaki ini adalah menjadi kunci utama. Walaupun kalau misalnya saya pernah bertanya ke beberapa master biliar, khususnya Indonesia, untuk stand ini terdapat beberapa variasi. Ada juga yang terutama untuk beberapa cabang olahraga yang lain seperti snooker atau karom gitu. Itu posisi kakinya emang ada agak sedikit berbeda. Tapi untuk khusus pool, bola 9, bola 8, dan bola 10, menurut saya ini adalah posisi yang paling benar. Dan mungkin ini bisa kalian contoh, karena ini memang asalnya langsung dari Kopindi yang sudah menjadi juara dunia. Jadi tidak perlu diragukan lagi keabsahannya ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang dia menjelaskan untuk masalah bridge. Nah, untuk bridge ini mungkin di video yang lain kita akan jelaskan bahwa ada dua jenis bridge, yaitu closed bridge dan open bridge. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana posisi bridge yang benar menurut Kopindi. Oke, jadi untuk bagian punggung tangan, telapak tangan kalian ini harus bersentuhan dengan meja agar lebih kokoh. Karena beberapa kali saya juga melihat handicap 3 atau pemula gitu ya, biasanya menggantungkan posisi bridge-nya, dan ini tidak stabil. Ini mudah goyang gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat kalian memukul bola yang butuh power yang besar, maka kalian akan sering tidak memasukkan bola sasaran. Oke, Kopindi juga menjelaskan jarak antara bola putih, ya, jarak antara bola putih dengan posisi bridge. Jadi dia mengatakan bahwa posisinya adalah satu telapak tangan. Nah, jadi kalian bisa menjadi acuan bagi kalian. Jadi jangan terlalu dekat posisi bridge kalian dengan bola putih, juga jangan terlalu jauh. Jadi usahakan jarak antara bola putih dengan bridge-nya itu berjarak satu telapak tangan. Oke, tadi untuk posisi bridge yang tangan kiri, kalau misalnya kalian dominan tangan kanan. Sekarang bagaimana untuk posisi tangan kanan atau stroke kalian ya? Nah, untuk posisi stroke, jadi dia mengatakan bahwa harus 90 derajat. Jadi kalian bisa lihat ini harus 90 derajat. Jadi tangan kanan kalian 90 derajat dengan stick. Kesalahan banyak pemula itu yang adalah terlalu ke belakang sehingga tidak membentuk sudut 90 derajat. Kemudian juga terlalu ke dalam gitu ya. Jadi tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi yang benar itu adalah posisi stroke kalian itu adalah 90 derajat. Nah, sedikit saya memberikan share. Jadi kalau misalnya ini adalah stroke awal kalian, angka 1 ini adalah stroke awal kalian, kemudian di 2 ini adalah posisi backstroke atau ayunan ke belakang kalian, dan di posisi ketiga itu adalah final stroke atau posisi akhir dari ayunan kalian. Nah, kalau misalnya kalian memulai dari kalau kalian memulai dari sini ya, kalau kalian memulai dari sini seperti yang tadi dijelaskan terlalu ke belakang, maka
power atau speed yang kalian hasilkan itu akan sangat lemah. Itulah mengapa kebanyakan pemain pemula itu sering salah dalam melakukan style untuk bola berikutnya. Begitu juga kalau misalnya kalian meletakkan posisi awal stroke kalian terlalu dekat dengan stick, maka power yang kalian hasilkan atau speed yang kalian hasilkan itu akan terlalu besar karena ayunan kalian akan sangat jauh, terlalu jauh ya. Maka disarankan posisi awal stroke kalian itu adalah harus 90 derajat. Sehingga di posisi ayunan ke belakang kalian itu ayunannya sedang, kemudian akan menghasilkan stroke yang sangat baik dan konsisten. Inilah mengapa kalian harus meletakkan posisi stroke awal kalian itu 90 derajat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saya juga punya tips kalau misalnya kalian merasa saat ini belum 90 derajat, apakah terlalu ke belakang atau terlalu ke depan atau kalian tidak tahu sama sekali, maka saya memberikan tips. Jadi kalau misalnya kalian punya stick biliar ya, kalian coba berikan label atau tanda di sini bisa menggunakan double tip kertas seperti yang saya lakukan ini, dan berikan tanda bahwa ini adalah posisi tangan kalian pada saat 90 derajat. Jadi kalian sudah tahu bahwa ketika kalian menggenggam di posisi double tip ini, maka ini adalah posisi yang benar 90 derajat. Nah, coba kalian bawa stick kalian ke rumah, kemudian kalian berhenti bermain biliar selama 1 atau 2 minggu untuk melatih stroke kalian ini sesuai dengan posisi 90 derajat. Nanti apabila kalian sudah mengingat dan tidak melakukan kesalahan kembali, maka baru bermain biliar lagi di tempat biasa kalian bermain biliar. Jadi jangan bermain biliar sebelum stroke kalian itu benar. Karena kalau saat bermain biliar kalian biasanya tidak fokus ya, maksudnya tidak fokus pada stroke kalian lebih fokus kepada objek ball untuk memasukkan bola. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya. Oke, yang berikutnya adalah aiming. Jadi untuk menghasilkan pukulan yang tepat sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian harus meletakkan dagu kalian di atas stick sejajar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dagu dari Copinyi ini sangat sejajar dengan bola putih ya. Kalian bisa melihat kalau misalnya dagu itu sejajar dengan stick, maka kalian bisa melihat kedua matanya ini melihat langsung kepada titik sasaran. Kalau misalnya dagu kalian agak ke kiri atau ke kanan, maka salah satu mata yang hanya akan dominan melihat titik bola. Dan ini tidak disarankan oleh Copinyi. Ya, di sini dia jelaskan bahwa let you aim the ball with two eyes. Jadi kamu harus membidik bola itu dengan kedua mata, jangan menggunakan salah satu mata dominan kiri atau kanan ya. Oke, tips yang terakhir yang ini sangat mendasar ya. Jadi kalau misalnya kalian sebelum melakukan pukulan, ya tentu saja kalian harus menggunakan chalk terlebih dahulu. Memang banyak pada saat pertandingan atau bola-bola krusial seperti bola 8, bola 9, kalian lupa melakukan chalk pada tip kalian, akhirnya bola kalian miscue gitu ya. Nah, memang ini adalah sangat penting. Sering
walaupun hal kecil tapi sering dilupakan gitu ya. Terutama untuk bola follow shot yang membutuhkan power yang besar atau draw shot. Jadi kalau kalian mau tarik panjang gitu ya atau dorong maju ke depan jauh gitu ya, maka kalian harus menggunakan chop yang sebelum melakukan pukulannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi itu semua tips awal untuk fundamental atau dasar-dasar bermain biliar dari Copingy. So, untuk sebagai pengingat, yang pertama itu adalah cara berdiri. Jadi kaki kanan kalian sejajar dengan bola putih, sedangkan kaki kiri kalian membuka ke arah jam 10. Kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai bridge, terutama untuk open bridge, itu bagian punggung tangan kalian atau telapak tangan kalian itu berada di atas meja agar lebih kokoh. Kemudian untuk stroke harus membentuk angka 90 derajat. Kemudian untuk dagu itu harus berada tepat di atas stick kalian. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa untuk chop tip kalian. Nah, itu beberapa tips dan dasar-dasar bermain biliar dari Copingy. Kita akan membuat video seperti ini kalau misalnya kalian suka dan bermanfaat tentunya untuk menambah keterampilan kalian dalam bermain biliar. Selamat berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.